Halo my friend, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Kita mau ngomongin soal permit bebas. Apa iya ada yang namanya permit bebas? Kalau ada, apa sih itu permit bebas? Dan gimana sih cara buatnya permit bebas itu? Jangan kemana-mana, like and share, subscribe channel Cerita Ricky biar my friend menjadi tahu. Ini dia my friend, permit bebas. Jadi gini, dulu ya, sekitar 7 tahun ke belakang itu ada rumors yang namanya permit bebas. Nah, kita akan bahas dulu permit bebas ini apa sih. Oke. Jadi orang menyebut ini permit bebas dengan pemikiran bahwa dia bisa bekerja tidak hanya pada satu majikan dan juga tidak hanya bekerja di satu tempat saja, tapi dia bisa bekerja di mana-mana tempat, kadang di majikan ini, kadang di majikan itu, kadang di rumah ini, kadang di rumah itu, kadang ngerjain ini, kadang ngerjain itu, kadang kerja di sebagai construction bangunan, kadang di ladang, kadang di rumah tangga mungkin ya. Nah, orang-orang berpikir bahwa enak loh punya permit bebas. Kenapa nggak enak? Karena dia bisa bekerja pindah-pindah tanpa terikat adanya satu kontrak kerja yang mengharuskan mereka bekerja pada satu majikan tetap saja, atau pada satu pekerjaan saja, atau bahkan di satu tempat saja. Tapi permasalahannya, apa benar-benar ada yang namanya permit bebas itu? Begini my friend, tidak ada yang namanya permit bebas ya, dan tidak ada yang namanya bekerja bisa berpindah-pindah seenaknya, itu nggak boleh. Permit seperti itu tidak pernah nyata ya. Kalaupun ada, bisa dibilang, bisa dijamin itu adalah permit yang palsu. Oke. Dulu gini, yang saya tahu mengenai permit bebas ini, dia itu nyari warga negara Malaysia yang namanya bisa dipergunakan untuk menjadi sebagai majikan fiktif ya, majikan bodong atau majikan bohongan begitu. Si pemohon membayar sejumlah uang kepada majikan yang warga negara Malaysia itu. Kenapa mesti warga negara Malaysia? Karena hanya warga negara Malaysia yang bisa menjadi majikan di Malaysia. Oke, begitu. Ataupun warga negara asing yang memang sudah memiliki perusahaan resmi. Nah, kalau permit bebas ini biasanya dia adalah perorangan. Jadi ada semacam calo majikan ya, bisa dibilang calo majikan. Dia menggunakan namanya, IC birunya sebagai majikan fiktif untuk menjadi majikan kepada beberapa pekerja begitu ya. Yang notabene dia tidak bekerja sama majikan tersebut, dia cuma minjem nama aja. Minjem nama, kemudian dia dapat duit tuh, dapat keuntungan dari bayaran duit dari yang mau dibikinkan permit tersebut. Nah, setelah jadi, si orang itu nggak terikat. Dia bisa kerja di mana aja, terserah dia, seenak dia. Mau kerja di A, B, C, D boleh, bebas. Tidak ada keterikatan. Karena perjanjian awalnya hanya dibuatkan permit saja, begitu, dengan nama si majikan fiktif tersebut, begitu. Nah, apakah permit seperti ini ada di Malaysia? Mungkin ada majikan bodong, ada, pasti ada ya, majikan bodong seperti ini pasti ada. Tapi apakah permit seperti ini bisa dianggap sah? Kalau memang dia berhasil mendapatkan permit dengan majikan bodong ini, secara kasat mata mungkin permitnya sah. Tapi kalau ketahuan sama pihak immigration, seseorang bekerja dengan majikan yang tertulis di dalam permit, tetapi pada kenyataannya orang tersebut tidak ada di tempat majikan tersebut bekerja, tidak pada usaha yang majikan tersebut buat. Artinya dia bekerja di tempat lain dengan majikan lain, atau dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis dari permitnya. Paham ya? Nah, kejadian seperti ini kalau ada operasi
itu akan ditangkap karena termasuk kepada penyalahan undang-undang keimigrasian mengenai penyalahan permit kerja, begitu. Karena seharusnya seorang pekerja itu hanya bekerja pada satu majikan dan dia harus bekerja untuk majikan tersebut, begitu. Tidak bisa dia bekerja odong-odong lewat. Tidak bisa dia bekerja dengan nama majikan yang A tapi bekerjanya di B, C, D, E, F, G, nggak bisa, begitu ya. Itu namanya penyalahan keimigrasian. Apakah hal tersebut bisa dibilang permit bebas? Ya, yang ini dibilangnya permit bebas, tapi salah. Dan kalau ketahuan oleh pihak immigration, ini akan ditangkap dan termasuk ilegal walaupun ada bukti permitnya, begitu, karena dia bekerja tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam permit tersebut. Jadinya walaupun kamu punya permit, jangan kaget kalau kamu nanti ditangkap sama polisi atau sama immigration, karena kamu termasuk kepada orang yang menyalahi undang-undang keimigrasian, penyalahan permit kerja, begitu ya. Jadi my friend, kalau ada orang calo nawarin, aku bisa bikin kamu permit bebas, bayar sekian puluh ribu atau sekian ribu, kamu bisa punya permit, bisa bebas kerja di mana-mana, itu namanya calo permit. Jadi jangan mau ya, karena dijamin permit seperti itu tidak akan bisa diterima oleh pihak immigration Malaysia. Oke? Semoga paham. Kalau nggak paham bisa tanya ke kolom komentar di bawah ini, dan juga subscribe channel Cerita Rizky biar my friend menjadi tahu.